Ini adalah kisah Perang Salib ke-6. Tentu saja perang ini dimulai karena latar belakang dari Perang Salib sebelumnya, yaitu Perang Salib ke-5. Perang Salib yang terjadi di Mesir di tahun 1217 sampai 1221 itu gagal total. Kota Yerusalem masih dikuasai oleh Muslim sejak direbut oleh Salahuddin Al-Ayyubi di tahun 1187. Nah, karena itulah dunia Kristen Eropa mulai lelah perang, kas gereja menipis, dan kepercayaan terhadap Paus mulai goyah. Nah, dari situlah Paus mulai menginisiasi untuk Perang Salib yang ke-6. Dan Paus yang mengultimatum untuk terjadinya Perang Salib yang ke-6 bernama Gregorius IX. Namun anehnya, sejarah mencatat munculnya tokoh aneh dalam sejarah Perang Salib ke-6 ini. Sebelum masuk ke pembahasannya, kita intro dulu. Tokoh utama lainnya dalam Perang Salib ke-6 ini bukan kesatria suci, tetapi Kaisar Frederick II dari Romawi Suci. Dia dituliskan dia adalah Raja Jerman, Sisilia, dan Italia Selatan. Dia juga seorang intelektual, fasih bahasa Arab. Dia juga mengagumi filsafat Islam, sains, dan budaya timur. Bahkan sang Paus sendiri menyebut dia sebagai penguasa setengah muslim. Lalu sempat terjadi sebuah konflik besar antara Kaisar Frederick II dengan Paus Gregorius IX. Konflik ini terjadi karena Paus Gregorius IX meminta Raja Frederick II untuk memimpin Perang Salib 6. Dan Kaisar Frederick II pun setuju, tetapi Kaisar Frederick II malah melanggar janji itu. Kaisar Frederick II terus saja membuat alasan untuk menunda Perang Salib ke-6. Alasannya adalah urusan politik, wabah, ataupun perang internal. Dan itu membuat Paus Gregorius IX akhirnya murka. Pada tahun 1227, Paus Gregorius IX mengucilkan Raja Frederick II. Itu yang artinya Raja Frederick II dianggap sebagai musuh gereja. Jadi secara hukum Kristen, Kaisar Frederick II dianggap tidak layak memimpin perang suci. Dan inilah letak keanehannya. Ternyata Perang Salib ke-6 tetap saja berjalan di bawah naungan dari Kaisar Frederick II, dari seorang pemimpin yang dikutuk oleh gereja. Akhirnya di tahun 1228, Kaisar Frederick II berangkat ke timur. Dia tidak membawa pasukan besar, tidak ada pekikan yang menggema. Dia datang ke timur sebagai negosiator, bukan sebagai penakluk. Nah, sekarang kita lihat situasi di dunia Islam pada saat itu. Saat itu dunia Islam sedang terpecah setelah wafatnya Salahuddin. Kekaisaran Ayyubiyah menjadi terpecah. Yerusalem sekarang berada di tangan Sultan Al-Kamil, penguasa Mesir. Sementara itu Sultan Al-Kamil memiliki masalahnya tersendiri. Masalah yang pertama adalah dia menghadapi ancaman perang dari saudaranya sendiri, yaitu dinasti Ayyubiyah. Masalah yang kedua, ternyata Yerusalem dianggap tidak terlalu strategis secara militer karena kota itu tidak berbenteng kuat dan sulit dipertahankan. Kemudian di tahun 1228, Kaisar Frederick II dan rombongannya tiba di daerah timur. Dan akhirnya sejarah mulai mencatat sebuah pertemuan yang mengharukan, yaitu pertemuan dua musuh yang saling menghormati. Pertemuan antara Kaisar Frederick II dan Sultan Al-Kamil. Ini adalah